kasih-Mu begitu besar buat kami. Kalau hari ini Engkau tuntun kami untuk datang di dalam rumah-Mu, itu bukan oleh karena hebatnya kami, itu bukan oleh karena baiknya kami, semua semata-mata oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar buat kami. Terus pegang tangan kami, Bapa. Kami mohon kepadamu, Bapa, kiranya Roh Kudus terus menuntun kami pada seluruh kebenaran firman-Mu. Oh, Rabakandara masih dikira bakara. Holy Spirit, thou I welcome in this place. Oh, Rabakandara masih sediakan buat kami. Amen. Kami boleh memuji-muji dan meninggikan Engkau, Bapa, dan terlebih kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami biar boleh menjadi tanah yang subur buat kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Yesua Masiah, kami berdoa, kami mengucap syukur. Yuk semua kita yang diberkati, kita katakan amin bersama. Amin, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya bersyukur kalau pagi ini saya bisa berdiri di belakang mimbar ini di depan saudara. Kalau saudara dengar suara saya masih parau ya. Kemarin sampai bahkan suara saya nggak ada sama sekali. Dan kalau sekali lagi, kalau kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul, memuji dan menyembah Tuhan, itu bukan oleh karena hebatnya kita, Bapak Ibu. Daging kita selalu membawa kita menjauh dari Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya kita ada di tempat ini,
Itu anugerah yang luar biasa. Amin. Dari Tuhan buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Bapa di surga. Iya. Hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman tentang hari-hari menjelang Paskah. Kita ada di hari-hari menjelang Paskah, Bapak Ibu. Beberapa hari ke depan kita akan merayakan hari raya yang bernama Paskah. Elai menerjemahkannya dengan kata Paskah. Bahasa Ibraninya Pesach. Bahasa Inggrisnya Passover, melewati. Kenapa dikatakan Passover, Bapak Ibu? Karena pada peristiwa itu dan akhirnya dinamakan Paskah, malaikat maut melewati rumah-rumah orang-orang Israel yang ada tanda darahnya. Itulah sebabnya hari itu dinamakan hari Paskah, hari Pesak. Dan Bapa di surga memerintahkan kepada Musa waktu itu untuk menjadikan hari itu perayaan yang harus dirayakan setiap tahun turun-menurun selama-lamanya. Apakah itu hari raya Pesak? Apakah itu hari raya Paskah, Bapak Ibu Saudara sekalian? Saudara dan saya, kita harus ngerti apa sih sebetulnya hari raya Paskah. Kita sedang merayakan apa hari raya Paskah itu? Hari raya Paskah adalah hari di mana Bapa di sorga dengan seluruh potensi yang ada, dengan segenap hatinya membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Itu arti Paskah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari di mana kita memperingati bagaimana Bapa di sorga dengan lengan yang kuat, tangan teracung, dengan segala kekuatan yang ada, mengerahkan kekuatan sorga untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Itu Paskah. Kenapa sampai bangsa Israel ada di Mesir? Dan kenapa itu harus dibebaskan? Kenapa bangsa Israel harus dibebaskan dari Mesir? Pasti harus, saudara-saudara. Kenapa bangsa Israel sampai harus ada di Mesir? Kalau saudara dan saya kita ingat sejarah, kitab suci menulis itu diawali oleh Yusuf, anak Yakub, anak Israel yang dijual oleh saudara-saudaranya, dan akhirnya dengan berbagai cara yang diizinkan Bapa di sorga dialami oleh Yusuf, dia menjadi raja muda di Mesir. Saudara lihat betapa sejarah mencatat seorang anak muda keturunan Yakub akhirnya namanya diganti Israel. Ini sejarah, saudara-saudara. Bisa menjadi seorang raja muda di Mesir. Dan akhirnya mereka beranak pinak di Mesir sampai 430 tahun. Bayangin, saudara. Kita dijajah Belanda 300 tahun. Masih kalah dengan keberadaan Israel. Keberadaan Israel di Mesir sampai 430 tahun. Itu artinya, saudara-saudara,
selalu perbudakan di Mesir untuk kembali ke tanah perjanjian. Promised land, bukan Holy Land. Selalu pakai Holy Land belok kiri. Kalau promised land, tanah perjanjian, itu belok kanan. Kalau saudara ke Holy Land, itu yang dilakukan oleh Tuhan. Bapa kita yang di sorga, bagaimana Dia membebaskan bangsa Israel, umat pilihan, dan itu dicatat sebetulnya manusia. Hari ini saya mau ajak saudara dan saya kita melihat apa yang terjadi dan pelajaran apa yang Bapa mau saudara dan saya kita paham. Itulah pasti. Mari buka bersama dengan saya kitab Keluaran. Jadi hari Paskah ini saudara boleh baca kitab Keluaran pasal 12. Itu dirayakan setiap tanggal 14 bulan Nisan kalender Ibrani. Sekarang saudara kita sudah masuk ke dalam bulan Nisan. Kita ada di tanggal 4 bulan Nisan tahun 5783. Kalau kalender Gregorian kita baru ada di tahun 2023. Hari Raya Paskah selalu jatuh tepat tanggal 14 Nisan. Tahun ini saudara 14 Nisan jatuh tanggal 5 April 2023. Jadi kita memakai kalender Ibrani. Memang karena itu adalah hari raya bangsa Israel. Tapi yang saya salut sama orang Muslim, dia tetap mengikuti kalender Arab. Lebaran itu selalu berubah, puasa selalu berubah, menyesuaikan dengan kalender. Kiblatnya kesannya. Dan kalau kita mau kembali belajar, Paskah itu selalu dirayakan setiap tanggal 14 Nisan. Tahun ini jatuh tanggal 5. Kita lihat di dalam Keluaran, kita Keluaran pasal 10. Apa yang terjadi pada hari-hari menjelang Paskah? Pada hari-hari menjelang Paskah. Keluaran pasal 10 ayat 21. Berikutnya itulah ke-9. Jadi ketika Bapa di sorga ingin membebaskan bangsa Israel dari Mesir dengan segenap hati, ini yang harus saudara dan saya kita pelajari dari Bapa kita di sorga. Ketika Dia berjanji akan memberkati kita, Dia akan dengan
tulah ke-9, hukuman yang ke-9. Tulah pertama, bagaimana Bapa di surga memperlihatkan kepada orang Mesir betapa kemuliaan kuasa-Nya dahsyat dan luar biasa. Setiap tulah-tulah yang dicurahkan itu memperlihatkan kemahakuasaan dan kemuliaan Bapa kita yang di surga. Dan percaya kita akan hadir. Ini yang harus sebenarnya kita percaya dalam hidup. Sekali lagi, kalau Dia sudah melakukan sesuatu dan itu adalah janji-Nya, Dia melakukan dengan seluruh kekuatan, seluruh kuasa dan janji. Itu adalah membuktikan kepada saudara. Ayat 21 berkata luar biasa ini. Kalau saudara perhatikan sungguh-sungguh, sepertinya kalimatnya biasa-biasa saja. Tapi kalau saudara dan saya kita lihat satu kata demi satu kata, yang saya ingin membawa saudara kepada kata yang terakhir setelah koma, sehingga orang dapat meraba dalam itu. Saudara pernah bisa bayangkan gelap itu bukan kata benar. Gelap itu kata keadaan. Tetapi yang dilakukan oleh Bapa di surga untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, Dia turunkan gelap gulita. Seperti apa gelapnya? Saya mau ajak saudara mundur sesaat ketika Bapa di surga menciptakan langit dan bumi. Berikan Keluaran pasal 10 tadi. Kita baca di Kejadian pasal 1 ayat 1 berkata begini, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra air. Jadi ketika bumi ini belum ditata kembali oleh Bapa kita yang di surga, keadaan bumi pada waktu itu gelap. Dan yang saya mau katakan kepada kita, di Kejadian ini saudara, gelap gulita ini tidak diterjemahkan seperti yang ditulis dalam Keluaran pasal 10. Ketika Bapa di surga menyatakannya, menurunkan Tuhan untuk membebaskan Israel dari Mesir. Jadi kegelapan yang terjadi pada waktu bumi masih belum berbentuk dan kosong, belum ditata kembali oleh Bapa di surga, tidak sebanding dengan keadaan yang terjadi ketika Bapa menghukum Mesir. Jangan main sama anak Bapa. Amin. Bapa di surga membela saudara yang diberi. Jangan pernah bimbang dengan kepalaku. Betapa kasihnya luar biasa kepada saudara. Dia bela kita. Jadi ketika bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, tapi tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Bapa ketika Dia menolong, ketika Dia mau membebaskan bangsa Israel. Itu yang harus kita paham. Dan ayat yang ketiga berkata begini, berfirmanlah Elohim, jadilah terang. Jadi hari pertama yang dilakukan Bapa di surga, ketika gelap gulita menutupi samudra raya, Dia jadikan terang. Yehior, Yehior, jadilah terang, maka jadilah terang. Ini bukan terang karena adanya matahari. Benda-benda penerang itu baru diciptakan pada hari yang keempat. Bisa nangkep kalau
ketika dia ingin melakukan sesuatu. Dan ini juga kita nggak akan pernah bisa melakukan sesuatu dalam keadaan gelap, apalagi gelap dunia. Untuk Bapak bisa melakukan bekerja dalam hidup saudara dan saya, dia harus Allah terang dulu. Saudara harus menerima, saudara harus memiliki yang namanya terang itu. Ketika saudara memiliki terang itu, maka Bapak akan bisa bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Yang mana dikatakan amin. Ini terang yang Bapak jadikan ketika bumi belum berbentuk dan kosong. Baru setelah tangan diciptakan, yang mulai diciptakan orang. Baru pada hari yang keempat, yang diciptakan dengan kebenaran. Jadi kondisi Mesir pada waktu itu lebih gelap dibandingkan dengan kondisi bumi ketika belum ditata kembali oleh Bapa Surga. Kenapa? Karena kita baca sehingga orang dapat meraba gelap itu. Pernah bayangkan bisa meraba gelap? Gelap bisa gimana? Gelap nih. Kalau sekarang menuliskan dengan jelas bahwa kegelapan yang terjadi ketika Bapa di surga menurunkan Tuhan yang ke-9, terjadi gelap gulita di seluruh Mesir. Dan gelap yang terjadi itu adalah gelap yang bisa berapa? Siapa yang tahu? Tidak bisa ditangkap oleh akal manusia. Itu yang lakukan. Apa yang pernah ini? Apa yang pernah kamu lihat? Itu yang Bapak jadikan dalam hidup saudara dan saya. Dan percaya kepada amin. Haleluya. Haleluya. Dan yang luar biasa, kalau saudara baca ayat selanjutnya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan kata-kata berita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari atau 3. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi garis bawahi kata tetapi ada semua orang Israel. Ada apa Bapak Ibu? Ada terang di tempat kediaman. Haleluya. Tadi saya katakan sebelum ada terang, Bapak tidak akan pernah bisa berbuat sesuatu dalam hidup saya. Harus ada terang terlebih dahulu. Tapi itu yang dijadikan oleh Bapak ketika dia menghukum orang yang memperbudak umatnya, orang yang membuli umatnya, orang yang mencederai umatnya, orang yang mencelakakan umatnya. Jangan khawatirkan hidupmu dan hidupku. Kita bagaikan biji mata yang baru di surga. Dia akan capai dari bumi kita dengan luar biasa. Akan ada perbedaan yang jelas antara orang yang menyembah kepada Bapa di surga dengan mereka yang tidak menyembah. Saudara, peristiwa Israel keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Musa itu ternyata juga dicatat dalam sejarah dunia, Bapak. Jadi bukan sekedar cerita dongeng. Ini sungguh-sungguh terjadi. Dan juga ditulis di dalam kitab suci. Orang Muslim, mereka ngerti banget. Kemarin saya dapat WA yang berisi hujan cacing di Cina. Terus teman saya Muslim, itu mah gak seberapa. Dulu waktu zaman Musa,
Waktu zaman Musa ngapain? Dan mati. Itu ada hujan belalang, ada hujan katak, ada hujan lalat, pikat, dan lain sebagainya. Mereka mengakui. Dan mereka juga sebetulnya tahu bahwa Musa adalah utusan Bapa di surga untuk membebaskan Israel dari Mesir. Itu dilakukan dan itu terjadi karena ada umat pilihannya, seperti saudara dan saya sekarang. Amin. Banyak orang yang sudah ngerti Tuhan yang disembah Israel adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kenapa kita sebutnya Tuhan Israel? Memang Bapak Ibu, ketika Adam jatuh dalam dosa, manusia sudah begitu berbuat dosa. Di pasal 3 ada kejadian Tuhan berkata, lenyapkan semua manusia. Ya, tapi karena cintanya kepada manusia, ya. Wah, kalau cerita nanti panjang. Yang Menara Babel membuat orang terpencar-pencar, gak ngerti bahasa masing-masing, terpencar. Jadi Nimrod membangun Menara Babel, saudara, ingin menyamakan diri dengan Tuhan. Itu dosa terbesar dan dicerai-beraikannya dengan beda bahasa. Gak ngerti lagi tuntunan Tuhan. Akhirnya Bapak di surga mencari dan akhirnya dia berjumpa sama Abraham. Aku akan menjadikan keturunanmu besar. Aku akan menjadi Elohimmu dan engkau akan menjadi umatku. Jadi perjanjian itu dibuat lagi ketika dia berjumpa dengan Abraham. Keturunanmu akan menjadi bangsa pilihanku, umat pilihanku. Itu sebabnya disebut Tuhan bangsa Israel. Tapi dia juga adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Lalu bagaimana dengan kita yang bukan orang Israel? Saudara, kalau saudara dan saya bukan orang Israel, jangan kecil hati. Tuhan juga punya cara. Kalau saudara dan saya mau ikut dalam keselamatan yang dibuat oleh Bapa buat Israel, lakukan semua perintah-perintahnya. Ini kitab suci buat Israel, saudara. Maaf, saya mau katakan buat kita. Semua berisi petunjuk-petunjuk, arahan-arahan, perintah-perintah, hukum-hukum yang ditujukan buat Israel. Tapi kalau goyim, bangsa-bangsa di luar Israel, bisa mendapatkan dan boleh mendapatkan keselamatan asal lakukan perintah-perintahnya. Perintah seperti apa? Minimal ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Tuhan memberikan 10 perintah. 10 perintah, cuma 10 dulu. Ketika Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, ada Yesua Masih datang ke dalam dunia, dia berkata, aku datang untuk mencari domba-domba Israel yang terhilang. Dia juru selamat kita, datang untuk menggembalakan ya, orang-orang Israel yang terhilang, Bapak Ibu. Tapi di antara kawanan domba-domba yang ada, juga ada kawanan dari domba-domba kandang sebelah. Jadi yang mau ikut keselamatan yang dicanangkan oleh Bapa, dia harus ikut dan lakukan perintah-perintah Tuhan. Barang siapa yang mengasihi aku, ia akan menuruti seluruh perintahku. Itu kunci keselamatan, Bapak Ibu. Ketika seluruh Mesir mengalami yang namanya gelap gulita, bahkan sampai kegelapan itu bisa diraba. Tapi yang luar biasa sekali lagi, di kediaman. Saudara jangan anggap di kediaman itu di dalam rumah. Ketika mati lampu sekelilingnya, cuma kita masih hidup.
kediaman orang Israel ada terang. Ini bukan terang karena PLN. Belum ada listrik. Ini terang bukan karena matahari. Orang seluruh Mesir aja gelap gulita. Jangan bayangkan bahwa tempat kediaman Israel cuma 1 petak, 2 petak. Israel pada waktu itu ada di Mesir kurang lebih jumlahnya 2 juta orang. Itu seperti 1 provinsi, daerah istimewa. Mereka ditempatkan di daerah istimewa Tanah Goshen. Di Indonesia masih ada daerah istimewa Aceh. Bayangin, kalau seluruh Indonesia gelap gulita dan kegelapannya bisa diraba, tapi di daerah istimewa terang benderang selama 3 hari, bukan karena matahari. Jadi kesaksian yang luar biasa. Dahsyatkah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dilakukan oleh Bapak kita di surga buat menolong umatnya, buat menolong saudara dan saya. Dia bikin perbedaan yang jelas. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, pakai. Burung-burung di udara dia pelihara, bunga bakung di taman dia pelihara. Apatah lagi saudara dan saya yang menyembah kepada dia. Ini satu wilayah daerah istimewa Bapak Ibu. Ya, selama 3 hari terang dan tidak padam. Terang bukan oleh karena benda penerang. Ya, jadi sekali lagi saudara, ini yang dilakukan oleh Bapak di surga. Apa sih yang Bapak mau saudara dan saya kita belajar dari peristiwa ini? Apa sesungguhnya yang Bapak mau saudara dan saya kita mengerti dengan peristiwa hari-hari menjelang Paskah? Ini peristiwa yang dahsyat dan luar biasa Bapak Ibu. Pertama, minimal ini berbicara tentang kehidupan masa depan. Ketika kegelapan menutupi seluruh bumi, ada satu kehidupan yang begitu rupa dan masih berjalan di satu tempat yang istimewa yang disediakan oleh Bapa bagi umat pilihannya. Ini gambaran kehidupan yang akan datang. Ini gambaran kehidupan masa depan. Mungkin nanti ketika kita rapture, ya, terjadi kekacauan di bumi ini. Ini gambarannya minimal seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi juga yang saya mau kasih tahu buat kita, kehidupan masa depan, kehidupan yang akan datang, itu dimulai bukan nanti. Jadi saya mau ngomong begini, ketika orang meninggalkan dunia ini, kenapa dia harus meninggalkan dunia? Karena tubuh, darah dan daging ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan hak Elohim, dalam kerajaan Bapa di sorga. Dan dapat bagian ini ladang dosa, ini media dosa. Ya, ketika orang berpindah dari dunia yang fana ini, maka di situ baru dimulai. Itulah saat dimulai. Jadi kematian bukan akhir dari kehidupan. Justru kematian adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sejati, seperti yang digambarkan dan dialami oleh bangsa Israel ketika Bapa di surga membuat kegelapan yang begitu pekat, bahkan gelap itu bisa diraba kepada Mesir. Mesir gambaran dunia. Tapi umat pilihannya akan hidup dalam terang. Akan hidup dalam terang. 3 hari gambaran juga. Ya.
Tuhan Yesus Kristus adalah Yeshua Mashiach mati dan bangkit, dibangkitkan oleh Bapa setelah 3 hari. Nanti di dalam kerajaan 1000 tahun, saudara, kita bicara lebih jauh dari. Kalau saudara baca Wahyu, tidak ada matahari di Yerusalem baru, tidak ada matahari, karena yang menjadi terang itu adalah Bapa sendiri. Dan Yesus Kristus itu lampunya. Jadi orang-orang yang nggak masuk ke Yerusalem baru melihat dari luar gelap gitu di sana. Ada Pak Budi di sana. Ada Ibu Tris. Sebutin nama saudara-saudara. Itu yang akan terjadi. Ini gambaran kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, ya, atau gambaran kehidupan setelah rapture, atau kehidupan kekal selama-lamanya bersama dengan Bapa di dalam kerajaannya. Nanti lain kesempatan, kalau saya masih diberi kesempatan, saya akan bicara tentang kerajaan Ha Elohim. Jadi ada kerajaan sorga dan Elai menulis kerajaan Allah. Apa sih bedanya? Elai menulis kerajaan Allah, tapi itu sesungguhnya adalah kerajaan Ha Elohim. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, itu kerajaan. Dia menjadi raja. Tadinya menjadi raja seluruh bumi ini, tapi karena manusia berdosa, tadi saya katakan, dia menjadi raja hanya atas Israel. Setelah keluar dari Mesir, Israel dituntun begitu rupa. Dia menjadi raja dan imam besar agungnya Musa pada waktu itu. Polanya selalu begitu, Bapak Ibu. Ada raja maha besar, ya, itu adalah apa ya? Tapi ada imam besar agungnya yang mendahului sebelum Yesus Kristus datang, yang menjalankan roda pemerintahannya. Itulah kerajaan Yahweh, itulah kerajaan Ha Elohim, itulah kerajaan Elai tulis kerajaan Allah. Jadi kita akan belajar nanti kalau ada kesempatan yang akan datang. Tapi minimal di sini saudara dan saya kita ngerti gambaran apa yang Bapak ingin saudara dan saya kita pelajari. Yang pertama, ini gambaran kehidupan masa depan. Tapi yang kedua, ini juga berbicara tentang bagaimana keadaan saudara dan saya, ya, ketika saudara dan saya kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Israel ada di dalam terang, tapi mereka masih tetap ada di Mesir, Bapak Ibu. Mereka belum keluar dari Mesir. Ini gambaran saudara dan saya. Ketika saudara dan saya kita terima Yesus dalam hidup kita, sudah ada terang di dalam hidup kita. Tapi sama seperti Israel, ada terang di dalam kediaman mereka, tapi mereka masih ada di Mesir. Masih ada proses yang harus dilakukan untuk mereka keluar dari Mesir. Setelah kita terima Yesus, maka terang itu sudah ada. Tapi jangan ketika setelah kita terima Yesus terus kita melanglang buana lagi, Bapak Ibu. Enggak tuntas. Kita harus terus bertumbuh. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tunjukkan bahwa engkau adalah orang-orang terang, orang-orang yang sudah punya terang. Ini yang Bapak mau saudara dan saya kita pelajari. Kenapa? Karena tadi saya katakan, sekalipun Israel sudah mendapatkan terang yang begitu luar biasa, tapi Israel masih ada di Mesir. Saudara dan saya juga ketika kita terima Yesus sebagai Juru Selamat kita, kita masih harus terus dituntun, terus belajar,
Karena bagaimanapun saudara-saudara, 430 tahun di Mesir, ya, itu gaya hidup Mesir, segala sesuatu yang berbau Mesir masih menjadi gambaran dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dialami oleh Lazarus. Itu nama Yunani, nama Ibraninya Eliezer. Elohim penolongku, Eliezer. Kalau Eliezer yang kemarin, dia yang mengerikan, ya. Lazarus, saudaranya Marta dan Maria. Ketika Yesus datang, Yesus berkata, Lazarus, keluarlah. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Lazarus mendapatkan terang, menerima terang. Ya, itu awal bagaimana Bapa memulai karyanya. Apa yang terjadi ketika Yesus berkata, Lazarus keluarlah? Dia keluar kayak pocong, belum merdeka. Sudah ada terang, tapi belum keluar dari Mesir. Sudah terima Yesus, tapi masih ada kehidupan-kehidupan yang lama yang belum kita tinggalkan, yang masih mengikat kita. Ya, kebiasaan-kebiasaan lama, hidup lama yang masih mencengkram kita, yang belum memerdekakan kita. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, lepaskanlah ikatan yang membuat Lazarus tidak bisa bergerak. Harus ada hal-hal yang dibebaskan, yang saudara harus lepaskan dari dalam hidup ini. Kebiasaan-kebiasaan di Mesir, kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Bapa, pemahaman-pemahaman yang keliru, yang masih perlu terus akan disempurnakan. Buka hati untuk terus dibawa ke dalam seluruh kebenaran yang Bapa mau saudara dan saya kita alami. Kalau enggak, kita akan jadi pocong terus. Orang bukannya datang ke kita malah kabur, takut. Dan itu harus dilepaskan. Harus dilepaskan. Supaya saudara dan saya sungguh-sungguh merdeka. Supaya orang lain bisa melihat bahwa kita adalah orang-orang yang hidup. Bukan hidup tapi mati. Ini peristiwa menjelang Pesak. Ini yang Bapa mau saudara dan saya kita pelajari dan menerima kebenaran yang tertulis dalam kitab suci. Apa yang dilakukan oleh Bapa di surga ketika membebaskan Israel dari Mesir, itu dicatat sebagai sejarah dunia. Bahkan umat Muslim mencatatnya sebagai satu peristiwa yang luar biasa. Karena memang mengandung hal-hal yang luar biasa. Bahkan kehidupan yang akan datang. Apa yang harus saudara dan saya kita lakukan untuk kita bisa ada di dalam terang di Yerusalem baru, ya, yang turun dari Samayim, yang turun dari sorga, pusat pemerintahan kerajaan Ha-Elohim, kerajaan Bapa di sorga, itu ada di Yerusalem, saudara-saudara. Yerusalem yang sekarang, tapi disebutnya Yerusalem baru karena memang sudah dipulihkan. Sudah dipulihkan. Jadi ini yang harus saudara dan saya kita pahami. Hari-hari menjelang Paskah, ini yang dilakukan oleh Bapa. Lalu bagaimana proses pembebasan bangsa Israel dari Mesir? Harus ada korban. Makanya di ayat-ayat selanjutnya saudara baca, ketika mereka Firaun mengeraskan hati untuk melepaskan bangsa Israel, yang dilarang oleh Firaun adalah jangan bawa kambing dan domba, jangan bawa ternak. Firaun ngerti bahwa nilai penebusan harus ada pencurahan darah. Pembebasan keselamatan baru bisa didapatkan
dengan adanya pencurahan darah. Makanya di ayat selanjutnya, saudara-saudara, bangsa Israel minta mereka harus membawa kambing domba untuk dipersembahkan kepada Bapa di sorga sebagai korban penebus dosa. Dan ini sudah dilakukan oleh Bapa di sorga sejak Adam jatuh dalam dosa. Apa yang dilakukan oleh Bapa? Dia menyematkan Adam dengan kulit binatang. Ada pencurahan darah. Ini gambaran bagaimana Yesus Kristus, Adam Yesus Masiah, harus mati di atas kayu salib. Harus. Daging ini harus mati, saudara. Jadi jangan kaget dan jangan merasa takut. Ini harus mati memang. Karena ini adalah media dosa yang harus dibinasakan. Yesus sudah melakukannya buat kita. Jadi ketika Yesus naik di atas kayu salib, dia mati di atas kayu salib, itu tepat pada hari raya Pesak, tanggal 14 bulan Nisan. Yesus mengembuskan nafasnya yang terakhir. Ada pencurahan darah. Itu adalah bayaran yang harus dilakukan oleh Bapa untuk menebus saudara dan saya. Ya, jadi kaitannya dengan Yesus, saudara-saudara. Yesus mati tepat pada tanggal 14 bulan Nisan kalender Ibrani, tepat pada hari raya Paskah. Itulah yang dilakukan. Dia datang untuk melakukan dengan benar, untuk menggenapi Taurat. Nanti di lain kesempatan kita belajar apa yang terjadi dan dialami oleh Yesus ketika dia ada di atas kayu salib. Saudara, Yesus mati di atas kayu salib bukan oleh karena hukuman Roma, bukan oleh karena lambungnya ditikam. Hukuman Roma, hukuman sebuah kerajaan dunia tidak bisa mengalahkan hukuman kerajaan Ha-Elohim. Yesus mati di atas kayu salib oleh karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Aku serahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Yesus Kristus mati bukan oleh karena dihukum oleh kerajaan Romawi. Dia rela memberikannya kembali kepada Bapaknya. Aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan. Karena memang dia tidak berdosa. Akhirnya pada hari yang ketiga Bapa membangkitkan dia kembali dari antara orang mati. Ya, nanti kita belajar hukum-hukum bahwa ketentuan Roma, orang yang matinya disalib itu buat penjahat-penjahat kelas kakap. Itu model hukuman kerajaan Romawi. Matinya di atas kayu salib. Tapi sebelum Paskah itu harus diturunkan, ya. Dan tidak boleh mati dengan cepat supaya dia menderita paling pendek 5 hari. Paling singkat dia harus tergantung di kayu salib 5 hari baru harus mati. Tapi ternyata yang terjadi dengan Yesus, dia baru beberapa jam, ya, karena dia menyerahkan, bukan karena hukuman. Kalau ada penjahat yang disalib mati dalam waktu 1 hari atau 2 hari, maka prajurit-prajurit Romawi akan dihukum. Karena ketentuannya, hukumnya minimal 5 hari dia harus menderita di atas kayu salib. Tapi dengan Yesus, dia beberapa jam saja setelah dia disalib, dan ketika dia sudah menyerahkan nyawanya, ketika dia berkata kepada Bapaknya, ke dalam tanganku kuserahkan nyawaku, maka saat itulah Yesus mati. Dan ketika Yesus ternyata sudah mati, baru para prajurit membuktikannya dengan ditusuknya lambungnya. Ya, lambungnya ditusuk. Jadi Yesus mati bukan karena lambungnya ditusuk, justru
lambungnya ditusuk untuk membuktikan apakah dia sudah mati. Juga kakinya dipatahkan sebelum diturunkan, ya, ya, karena mati. Kakinya harus dipatahkan dulu, supaya kalau belum mati jangan sampai dia bisa melarikan diri. Ya, tapi itu tidak terjadi dengan Yesus. Ya, dan itu menggenapi apa yang ditulis dalam kitab suci. Tidak ada satu tulang pun yang patah. Itu luar biasa kalau kita belajar, Pak. Ya, dan pada hari Pesat itu akhirnya saudara, ya tidak boleh ada mayat yang tergantung di atas kayu salib pada hari Sabat. Sabat Gadol, Paskah itu Sabat besar. Saudara baca di dalam Injil. Ya, jadi banyak hal yang bisa saudara dan saya kita pelajari ya dalam perjalanan hidup rohani kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada saudara dan saya pada kesempatan yang luar biasa ini, dan yang saya rindu dan saya percaya saudara dan saya ketika saudara memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk memimpin dan menuntun hidup saudara, maka dia akan membawa saudara dan saya dalam seluruh kebenaran firman. Ya, kebenaran-kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan ini akan menjadi menjadi bagian dalam hidup saudara. Saudara mengimani, saudara percaya, saudara memahami, dan perjalanan rohani kita akan menjadi lebih excited, saudara. Oh, ngerti ya? Oh, ternyata begini ya. Oh, ternyata begitu ya. Oh, enak baca kitab suci itu, enak Bapak Ibu. Ya, karena disertai dengan pemahaman yang benar. Kiranya berkat dari Bapa di sorga, di dalam nama anaknya yang tunggal, Yeshua Mashiach, Tuhan Yesus Kristus, turun dan menyertai hidup saudara sekalian. Bapa di sorga memberkati saudara semua. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Pugianto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan sehingga kita semakin mengerti dan memahami dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Kita mau tetap setia, kita tidak akan tukar iman kita dengan apapun yang ada di sekitar kita. Kita akan pujian. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. He's semuanya diberkati, amin. Ini saat kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dan saya mengundang tugas pelantang untuk maju depan. Dan sebelum persembahan diadakan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami kasih, terima kasih Bapa atas segala anugerah dan berkat-Mu di dalam hidup